Urusan proporsional terbuka atau tertutup itu bukan urusannya Mahkamah Konstitusi, bukan pula urusan semata-mata urusan Presiden Republik Indonesia, tetapi itu adalah urusan kita semua, rakyat Indonesia. Saya mengatakan soal terbuka dan tertutup itu tidak selayaknya Mahkamah Konstitusi nanti mengabulkan soal itu. Peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Sementara peserta pemilihan umum untuk anggota DPD adalah perseorangan. Nah, ini bagi sebagian pakar hukum tata negara dan pakar politik mengindikasikan bahwa konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemilu proporsional. Kalau saya mengatakan enggak. Yang penting adalah kalaupun diterima pengertian bahwa sistem yang dianut adalah proporsional, itu menurut ahli yang lain, kalau saya enggak, maka tidak menentukan varian apakah itu tertutup atau terbuka. Untuk mau proporsional terbuka, proporsional tertutup, bukan isu yang terkait dengan konstitusionalitas. Maka sesungguhnya sangat tidak pantas dan tidak layak kalau perkara ini dikunci oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk ini, mudah-mudahan dan kita minta MK tidak mengabulkan permohonan proporsional tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Cadas. This is the time untuk bicara mengenai proporsional terbuka atau tertutup. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya mau memulai dari dua statement. Statement pertama, satu, tidak ada sistem pemilu di dunia ini yang sama sekali perfect bagi sebuah negara. Sistem pemilu itu bergantung pada situasi dan kondisi sebuah negara, sebuah tempat atau sebuah teritorial. Karena itulah banyak sistem pemilu di dunia ini. Itu satu statement, nanti saya jelaskan. Yang kedua, urusan proporsional terbuka atau tertutup itu bukan urusannya Mahkamah Konstitusi, bukan pula urusan semata-mata urusan Presiden Republik Indonesia, tetapi itu adalah urusan kita semua, rakyat Indonesia. Tepuk tangan dong, lagi dong. Oke, saya akan memulai dari yang pertama. Secara umum, sistem pemilu di dunia itu ada tiga. Secara umum ya, banyak variannya. Ada sistem pemilu proporsional, ada sistem pemilu mayoritarian yang secara salah kaprah kita sebut sistem distrik, dan ada sistem pemilu semi proporsional atau sistem campuran atau mixed system. Dari tiga varian sistem itu, Indonesia sesungguhnya baru menerapkan satu sistem saja, yaitu sistem proporsional. Mulai dari tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2019. Hanya satu sistem saja. Walaupun debatnya panjang, balik-baliknya sistem proporsional. Hanya yang berbeda adalah varian dari proportional system. Kalau bahasa Inggrisnya PR system, jadi proportional representation system, PR system. Nah, yang berbeda itu adalah variannya. Tahun 55 kita menggunakan varian tertutup, proporsional tertutup. Sebenarnya proporsional dengan daftar calon anggota legislatif tertutup. Kemudian, tetapi kelebihan tahun 55 itu, selain dari partai politik, boleh calon perseorangan daftar. Jadi lucu juga, proporsional tapi calon perseorangan boleh daftar. Itu hebatnya tahun 55. Kemudian pemilu zaman Orde Baru kita tahu menggunakan sistem proporsional tertutup. Bahkan setelah pemilu tahun 1971 yang diikuti 10 partai politik,
itu 9 partai politik kemudian bergabung fusi menjadi 2 parpol saja, yaitu satu Partai Persatuan Pembangunan dan yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia. Sejak pemilu tahun 77 sampai pemilu terakhir di era Orde Baru, yaitu pemilu tahun 1997, Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, sama seperti pemilu tahun 71, tapi jumlah parpolnya cuma 3 saja. Nah, tetapi ketika era reformasi, ternyata dengan 48 partai politik, kita menggunakan sistem proporsional tertutup tahun 1999. Cuma kan bergerak, partisipasi masyarakat terus muncul. Wah, kalau begitu beli kucing dalam karung dong. Maka pada tahun 2004 untuk pertama kalinya kita menggunakan sistem proporsional tertutup. Cuma proporsional tertutupnya agak berat, yaitu 100% BPP, bilangan pembagi pemilihan. Alhasil yang bisa mencapai 100% BPP itu cuma 2 saja. Hidayat Nur Wahid di Jakarta dan Saleh Yazid di Riau. Saleh Yazid kalau tidak salah Golkar. Sehingga yang lainnya balik lagi nomor urut. Proporsional terbuka, tapi harus 100% BPP. Waduh, kata legislator di Senayan ini gagal. Civil society juga enggak. Berarti kan cuma 2 yang dipilih langsung oleh rakyat. Tahun 2009 dibikin varian baru, yaitu yang terpilih itu kalau bisa mencapai 30% BPP. Kalau tidak mencapai 30% BPP, balik lagi ke nomor urut. Nah, inilah yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya MK tidak memilih sistem pemilu, nanti saya jelaskan. Jadi diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh civil society dan akhirnya dikabulkan oleh MK. Intinya putusan MK itu adalah kalau kita menggunakan proporsional terbuka, maka padanannya harus suara terbanyak. Jadi whenever kita menggunakan proporsional terbuka, padanannya suara terbanyak. Maka ketentuan yang 30% itu dihapuskan. Maka sejak 2009, siapapun yang mendapatkan suara terbanyak sepanjang partai itu dapat kursi, karena proporsional kan. Jadi proporsionalitas itu ditentukan oleh perolehan kursi partai politik, maka mereka yang mendapatkan suara terbanyak di dapil itu yang akan menempati atau mendapatkan kursinya. Kita tahu eksesnya macam-macam, ya, eksesnya macam-macam, tapi intinya adalah proporsional terbuka diterapkan hingga pemilu 2019 yang lalu. Dan rupanya baik pemerintah maupun DPR sepertinya sudah happy dengan proporsional terbuka ini. Terbukti tidak ada pembahasan lagi mengenai undang-undang pemilu. Jadi undang-undang pemilu tahun 7 2017 yang menjadi dasar bagi pemilu 2019 tidak mengalami perubahan untuk dilaksanakan pada pemilu 2024. Saya mengatakan soal terbuka dan tertutup itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak seharusnya, tidak selayaknya Mahkamah Konstitusi nanti mengabulkan soal itu. Gitu. Silakan tepuk tangan. Kenapa? Ada 2 soal yang harus digarisbawahi. Pertama, kalau kita lihat pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwa pemilu, ayat 1-nya ya, diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias DPRD. Jadi itulah yang menjadi dasar pemilu 5 kotak, pemilu serentak. Walaupun MK nggak konsisten juga. Sekarang pemilu serentak MK bervariasi, ada 6 variasi kalau tidak salah. Jadi bisa juga nanti dipisah-pisah lagi. Tapi untuk sementara, for the time being, itu pemilu 5 kotak. Yang kedua, peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Sementara peserta pemilihan umum untuk anggota DPD adalah perseorangan. Nah ini bagi sebagian pakar hukum tata negara dan pakar politik mengindikasikan bahwa katanya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemilu proporsional. Saya pernah mendengar ini dari Ramlan Surbakti, dari almarhum Fajrul Falah. Kalau saya mengatakan
enggak. Ya kan? Jadi open to debate karena ibaratnya klausulnya tidak cetowelo-welo. Kalau cetowelo-welo kan jelas tuh. Indonesia menganut sistem proporsional titik misalnya. Ini enggak, cuma mengatakan bahwa peserta pemilihan umum itu adalah untuk DPR dan DPRD adalah partai politik. Oh, kalau begitu bukan mayoritas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang penting adalah kalaupun diterima pengertian bahwa sistem yang dianut adalah proporsional, itu menurut ahli yang lain, kalau saya enggak, maka tidak menentukan varian apakah itu tertutup atau terbuka. Mau proporsional terbuka, proporsional tertutup, itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi, bukan isu yang terkait dengan konstitusionalitas. Dan secara teoritis, ini adalah variabel yang dinamis. Kalau kita bicara tentang teori konstitusi yang mesti rigid dan bisa ada fleksibilitas, maka sesungguhnya sangat tidak pantas dan tidak layak kalau perkara ini dikunci oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan sistem proporsional yang benar itu adalah proporsional tertutup, maka itu sama saja mengunci DPR, Presiden, aspirasi rakyat, DPD untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu dan menentukan sistem apa yang lebih cocok untuk kondisi saat ini, for the time being, kondisi kekiniannya. Maka saya mengatakan untuk MK, walaupun dalam banyak putusan yang lain suka bermain-main dengan yang hal-hal yang menurut saya aneh, tapi untuk ini mudah-mudahan dan kita minta MK tidak mengabulkan permohonan proporsional tertutup. Jadi ini atas alasan akademik, ya, alasan akademik. Yang kedua, kita minta juga Presiden tidak legislatif from the bench, tidak legislatif dari jalan samping, bangku cadangan, bench itu kalau sepak bola. Karena apa? Nanti takutnya ada ilmuwan, ahli hukum tata negara yang bisa melakukan legitimasi terhadap sistem ini. Maka Presiden tiba-tiba diminta, tolong Pak Presiden keluarkan saja Perpu tentang proporsional tertutup itu. Kan Perpu itu hak subjektif Presiden dan nanti akan diobjektifikasi oleh DPR. Tapi di DPR Pak Presiden kan tinggal perintahkan saja koalisinya. Take it or leave it. Kalau leave it, silakan keluar menteri-menterinya, begitu kan? Kalau itu yang terjadi, kita tidak menghormati yang namanya etika kenegaraan, etika bernegara. Memang ada kemungkinan itu ditolak oleh DPR. Tapi persoalannya adalah yang namanya Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bisa dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apa gentingnya? Apa pentingnya Presiden punya preferensi untuk pemilu tertutup? Walaupun saya tahu nanti, oh soal biaya dan lain sebagainya, macam-macam lah dia bisa bikin. Tapi sekali lagi, sebaiknya Presiden menghindari membuat Perpu yang memilih sistem pemilu. Karena sebaiknya itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR, dengan masukan dari DPD, karena ada hak DPD di situ, pembahasan bersama dengan Presiden, dan dengan partisipasi masyarakat, hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai masyarakat tidak dilibatkan dalam proses memilih sistem pemilu yang akan diterapkan. Tapi problemnya adalah kapan itu, kan begitu? Kapan itu? Kalau saya menyarankan dengan tegas, hal-hal yang sifatnya fundamental dan sangat mempengaruhi sistem atau pelaksanaan sebuah pemilu yang sudah berjalan tahapannya, maka sebaiknya tidak dilakukan sekarang perdebatan mengenai memilih sistem itu. Lakukanlah perdebatan itu kalau mau setelah pemilu 2024 dengan anggota-anggota DPR yang baru atau anggota-anggota DPR yang masih tersisa ini. Kan dari dari Februari ke Oktober kan masih lama itu, bisa nganggur kan? Kan nanti dari Februari itu berdasarkan survei sudah ketahuan tuh siapa yang akan terpilih, siapa yang enggak kan. Jadi kira-kira ya hanya butuh waktu 1 minggu untuk mengetahui semuanya siapa terpilih, siapa enggak. Nah, dari akhir Februari sampai 1 Oktober kan banyak waktu untuk memperdebatkan hal-hal fundamental ketatanegaraan seandainya mereka mau berdebat sebagai legacy, sebagai warisan yang baik. Jadi kalau ada usulan-usulan
untuk mengubah secara fundamental ketatanegaraan kita, maka akan jauh lebih baik itu dibicarakan pasca pelaksanaan pemilu 2024 14 Februari ke depan, agar tidak ada kekacauan dalam pelaksanaan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Cadas.